dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji nama-Nya di minggu 12 setelah Trinitatis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Amin.
8/2024. Tema ibadah kita membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Manadikton neang niroha jalan nangituton dalam habat taso. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, vokal di gereja dan improvisasi dan pertanyaan sudah kita lihat di sana. Pertanyaan sudah berjalan. Jadwal sekolah minggu pukul 9.30 hingga pukul 10.15. Diharap agar kita kembali menepati sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Ina bisa berkoordinasi untuk bagaimana kelanjutan dan tetap pelaksanaan ibadah kategorial oleh persekutuan wanita, begitu juga pemuda-pemudi, supaya dikembangkan dan dihidupkan kembali. Demikian juga dengan PA Persekutuan Amat. Yang kedua, statistik harian jemaat pada minggu yang lewat 11 Agustus 2024 sudah tertera. Yang ketiga, titik atau pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pendeta, pikan pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan. Karena kita lihat beberapa minggu terakhir ibadah kita sudah terlalu sering jadi molor, maka kita yang melaksanakan dan kita yang membuatkan suatu komitmen kembali kita usahakan agar tetap masuk ibadah pukul 10.30. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman kepada Tuhan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Harapan kita, Tuhan semakin menambah-nambahkan berkat-Nya kepada kita agar rencana dan yang kita perjuangkan supaya bisa terrealisasi untuk waktu-waktu yang akan datang. Tempat ibadah kita masih tetap beribadah di tempat ini, menunggu proses pendirian rumah ibadah di tanah yang sudah kita ketahui bersama untuk tempat berdirinya gereja kita HKIP Penerangan. Kami sangat mengharapkan seluruh kita berdoa dan berusaha bagaimana cara Tuhan membantu kita, bagaimana kuasa Tuhan untuk menolong kita agar secepatnya bisa kita kelirkan pembayaran tanah yang sudah diratakan. Kalau sudah ada solusi dan kita saling bekerja sama, maka kita juga sudah akan merencanakan hal-hal yang indah di hadapan Tuhan dengan kebersamaan dan kedamaian kita seluruh jemaat dan simpatisan HKIP Penerangan Jambi. Kami mohon dengan setulus hati seluruhnya kita memberi pemikiran dan cara
agar bisa kita semakin cepat merealisasikan sesuai dengan yang kita sudah sepakati. Keempat, evangelisasi atau ibadah keluarga. Rabu 21 Agustus 2024 kita akan melaksanakan ibadah di rumah keluarga Jesianipar Inang Guru Nadaban, sekaligus dua bersama kita di rumah mereka Manang Mangapuli, karena orang tua Inang Guru Nadaban meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2024 di kampung, alamat di perumahan Arburi 2 Blok S, masuk pukul 19.00 WIB. Jadi karena keluarga tidak hadir dan kita sudah berkoordinasi di hari-hari yang lewat, mereka menginginkan dan untuk dua kita di rumah mereka dan sekaligus melaksanakan pertanyaan. Yang keenam, ibadah Minggu 25 Agustus 2024 kita akan melaksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Toba. Renungan Alkitab untuk 1 minggu ke depan sudah tersedia mainan. Harapan kita meluangkan waktu membaca firman Tuhan, atau membuka Alkitab ataupun membuka dari kapten kita masing-masing, supaya kita semakin dimampukan Tuhan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Laporan keluaran mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najat. Yang pertama, persembahan mingguan, persembahan pertama, kedua dan ketiga bersama dengan persembahan sekolah minggu. Begitu juga persembahan pertanyaan sudah ada tertera di situ. Aminan dengan mudah-mudi ucapan syukur. Kita terima ucapan syukur dari keluarga Amang Asirait Guru Penjahitan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Inang Guru Penjahitan dan berulang tahun ke-41 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin bertambah sukacita dan seluruh pekerjaan keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang berikut tadi diserahkan Amang Pikar dari keluarga Inang T. Durian, Amang Nyonya Sinaga, Manang dua-dua di Amang Pikar, Nau Medua Siang Pasahiton, mengucap syukur kepada Tuhan, kuasa Tuhan tetap hadir di keluarga Amang Pikar. Terpujilah Tuhan, kita terima 200.000 hari ini dan akan dibutuhkan hari Minggu yang akan datang. Uang keluar sudah tertera, ada secara ketik 1 sebagian, total saldo 6.101.300. Ada beberapa kata ibadah yang tertulis 6.001.300 yang sebenarnya 6.101.300. Kas pembangunan juga sudah kita lihat di situ. Aminan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Akhirnya kami atas nama Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan merdeka. Nah, masih ada yang ngantuk. Karena kita juga sudah merdeka di negara ini, dan ada yang berulang tahun kemarin yang memotong kulitnya mungkin di bagian kita semua. Sambutlah kemerdekaan kita, merdeka dari dosa dan kesusahan. Merdeka! Kami menyampaikan dengan seterusnya, selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kita berdoa.
ayat 1 sampai ayat 6. Amsal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita membacanya secara responsorial. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi topik renungan bagi kita hari ini, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Manarikon yang niroha jalan mengikutkan dalam hapatason. Dalam istilah orang Indonesia ada berkata demikian, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Benar. Dalam kehidupan ini, itu menjadi hak kita untuk memilih jalan hidup yang bagaimana yang hendak kita jalani, memilih yang terbaik untuk kehidupan kita, memilih yang ternyaman dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah Tuhan memberikan kita akal, budi, berpikir, dan kita tahu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak ada orang memilih hidupnya untuk hidup susah. Tidak ada orang memilih hidupnya untuk menderita. Semua ingin yang terbaik, yang ternyaman. Bagaimana agar dia boleh merasakan sukacita setiap hari. Dan tidak ada manusia yang mau hidupnya diatur. Semua ingin mengatur dirinya untuk mendapatkan yang ternyaman. Bagaimana dia nyaman duduk, nyaman berpakaian, nyaman berbicara. Dalam segala hal dia ingin yang terbaik dan yang ternyaman. Dia tidak mau orang lain mengatur hidupnya sehingga dirinya mengikutkan apa kata orang, sehingga kenyamanan itu, yang terbaik itu tidak dia dapatkan. Nah, untuk itulah kitab Amsal hari ini mengajak kita untuk memilih jalan pengertian, memiliki jalan pengertian agar kita dapat memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena apapun ceritanya, kalau kita sepandai-pandainya untuk memilih, ada kalanya kita pun salah memilih yang terbaik yang seharusnya untuk kita, tetapi hanya karena kemauan kita sehingga yang kita pilih pun tidak dapat menyenangkan. Dalam nats ini ada dua hal yang menjadi pilihan terbaik yang Amsal berikan kepada kita. Yang pertama, membuang kebodohan. Mari kita telah apa itu kebodohan. Atau sering kita mendengar anak-anak zaman sekarang berbicara, bodoh, bukan kau.
Sebenarnya tidak seperti itu. Pengertian kebodohan di tempat ini dalam Amsal yang diberikan untuk kita hari ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mau peduli. Kebodohan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak memiliki pikiran yang benar, orang yang hanya bisa memberikan pekerjaan yang memberikan kesenangan yang semu, senang sebentar, sebentar sudah tidak senang. Dan kebodohan terbesar manusia adalah menolak jalan keselamatan, tidak mau menerima jalan keselamatan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mau belajar, tidak mau menerima saran yang terbaik, melalak batak, medok, guru dokna. Dia hanya mau berkata apa yang dia katakan itulah yang diperbuat, apa yang dikatakan itulah yang mau dilakukan orang-orang di sekitarnya. Jadi orang bodoh, kebodohan itu hendaklah kita buang dalam diri kita. Jangan kita hanya mau berkehendak sendiri dan merasa bahwa diri kita lah yang terbaik dari yang lain. Manusia bodoh atau kebodohan dalam nas ini dikatakan orang-orang yang tidak berakal budi, orang-orang yang tak berpengalaman, orang yang tidak mau mendengar ajaran dan tidak mau mendengar didikan yang benar. Jadi untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, buanglah kebodohan. Jangan kita mau seperti ciri-ciri orang yang menanam kebodohan di dalam dirinya. Tapi marilah menjadi orang yang mengikuti jalan pengertian. Nah yang kedua, mengikuti jalan pengertian ini adalah inilah yang disebut dengan hikmat. Amsal Salomo mengatakan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ini adalah kualitas kecerdasan yang Tuhan berikan kepada manusia. Hikmat inilah yang mengatur jalan hidup manusia secara praktis dan terampil. Jadi kalau hikmat yang diberikan Amsal Salomo adalah seperti harta karun, harta kekayaan yang melebihi emas, melebihi permata, melebihi berlian. Harta yang tidak kita dapatkan di bumi ini, tetapi hikmat itu adalah Allah sendiri. Jadi siapa yang memiliki hikmat, siapa yang memiliki Allah di dalam hidupnya, dia sudah memiliki harta yang melebihi apa yang ada di dunia ini. Harta yang tidak dapat kita lukiskan dengan nilai, dengan angka, dengan jumlah, dengan nominal. Tapi hikmat itu kita peroleh dari Tuhan. Jadi dalam nas ini, hikmat itu digambarkan sebagai fondasi rumah, tiang rumah yang kokoh. Bagaimana rumah itu dapat berdiri. Dan di dalam rumah itu disediakanlah jamuan yang sangat istimewa. Ada jamuan roti, ada anggur, bahkan ada sembelihan, ada daging di dalam. Nah, di dalam rumah inilah yang memiliki hikmat itu memanggil orang-orang di luar, yaitu orang-orang yang tidak memiliki akal budi, yang tidak berpengalaman. Mari datanglah, nikmatilah jamuan pesta ini bersama dengan aku. Makanlah roti yang kusediakan, minumlah anggur yang kusediakan. Inilah hikmat, hikmat yang tidak dapat kita dapatkan di bumi ini, tetapi hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Nah, hikmat ini adalah seperti kompas yang akan membawa kita mengarungi kehidupan kita, yang menuntun kita untuk hidup bertanggung jawab. Hikmat itu akan menolong kita mempertimbangkan, memilih, memutuskan segala sesuatu dengan matang, tetapi dengan pertolongan Tuhan dalam setiap prosesnya. Jadi hikmat ini adalah membawa kita kemana seharusnya kita pergi, menggunakan apa yang kita miliki. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kalau di dunia ini kita harus memberikan sesuatu dulu, baru kita mendapatkan sesuatu. Tetapi hikmat sebagai sesuatu yang tidak membutuhkan apa-apa untuk kita berikan, tetapi hikmat itu yang kita
kita terima. Untuk itulah satu hal yang perlu kita lakukan, meninggalkan kebodohan tadi, meninggalkan kebebalan tadi. Jadi kalau hikmat dengan orang pintar, orang berhikmat dengan orang pintar itu tidak sama. Kalau orang pintar memiliki pengetahuan dari mana? Dari membaca buku, dari belajar, dari sekolah. Tetapi hikmat itu hanya pemberian Tuhan semata yang tidak dapat diberikan oleh apapun selain daripada Tuhan. Hikmat ini adalah harta yang berharga. Apabila kita memilikinya, tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengambil itu dari dalam kehidupan kita. Hikmat ini kita bawa kemana saja, dialah yang akan menolong kita, yang akan memberi pengertian bagi kita dalam menjalani seluruh aspek kehidupan kita. Makanya molo dihita anak batak, molo paborhatun anak kunna tu pangarap Tuhan. Tidak emas secakir lehonona, dan hepeng sanggolong lehonona. Tetapi ada satu hal dihita anak batak, ima kuda, omma kuda, amsal. Itu adalah nasihat-nasihat yang berharga yang ditanamkan dalam diri anak dari dalam rumah. Molo borhatuan no, jaga dirimu. Apalagi kalau itu anak muda, itu anak gadis, jaga dirimu, jaga cara bicaramu, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Lihat di sekitarmu, kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Urungi di antara orang, berlakulah bagaimana seorang buruh Batak, buruh raja. Raja mahal diingatami. Molo tu anak ni anak Batak, anak ni raja. Di unang duit, unang marisako, unang sonoko, unang sonoko. Ima kuda, itu adalah harta yang tak ternilai. Ngabuanong anak kota imay sa ujung mingulungan. Dia akan mengingat firman Tuhan melalui nasihat-nasihat orang tua. Jadi molo lau pera kota manang dia akan ingat ada kuda-kuda nila tuan-tuannya. Kemudian itu akan bagasan keluar di Tuhan Yesus. Orang yang berhikmat di dalam rumahnya dan seisi rumah itu adalah orang yang tahu mengucap syukur. Orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah melalui cara hidupnya. Jadi orang berhikmat akan selalu berucap yang benar, berucap yang positif, menjauhkan segala ujaran kebencian, menjauhkan berita-berita dusta dan juga fitnah. Tetapi dia akan bersaksi tentang kasih Allah yang besar itu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita orang percaya, tinggalkan kebodohan dan ikutilah jalan pengertian. Terimalah undangan perjamuan yang sudah disediakan oleh Allah. Kita akan menjadi orang yang dapat menikmati jamuan itu bersama dengan Allah. Karena Allah punya rencana yang terbaik apabila kita dipanggil untuk menerima jamuan itu. Karena Allah menginginkan hidup kita penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian, jauh daripada kebencian. Mari tinggalkan kebodohan dan ikutlah jalan pengertian. Amin. Kita bernyanyi. Selamanya, karena
Bapa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera